Pada zaman dahulu kala, di wilayah Sussex yang terletak di Inggris, hiduplah sebuah makhluk yang menteror warga setempat. Makhluk ini menyerupai ular naga yang sangat panjang, berukuran sekitar 9 meter. Ia memiliki sisik berwarna hijau, coklat kemerahan dan hidup di tempat yang lembab. Makhluk ini memiliki sayap kecil di punggungnya, namun ia tidak dapat terbang. Makhluk yang disebut Knooker oleh warga setempat, awalnya hanya memakan ikan-ikan kecil yang berada di dekat tempat ia tinggal. Namun setelah ia tumbuh semakin besar dan rakyat di sekeliling menyadari keberadaannya, ia mulai menyerang dan memangsa ternak warga. Warga yang sudah mulai resah, menjadi panik setelah ada seorang anak pengembala yang hilang ketika ia menggiring ternaknya dekat kediaman makhluk ini. Rakyat yang panik melaporkan hal ini kepada Raja Sussex, dan Raja mengerahkan para kesatria dan prajuritnya untuk membantai makhluk ini. Namun tidak mudah memusnahkan sang Knooker. Ular naga yang tumbuh besar ini, sekarang memiliki kecerdasan yang tinggi, sejak ia mulai banyak memangsa ternak dan para gembala. Dengan santai, sang Knooker sering melingkar di samping lubang air, tempat ia tinggal, sambil menggosok-gosokkan kukunya yang hitam ke batu api, yang digunakan untuk membuat kukunya semakin tajam. Tubuhnya yang panjang dan gemulai memiliki sisik-sisik yang kenyal dan dilapisi lendir sehingga membuatnya menjadi sangat licin. Dengan sombong ia menatap para prajurit dan kesatria yang datang, lalu ia berkata, "Siapa di antara kalian yang berani mengajakku berduel?" Satu persatu para kesatria maju, mereka hendak membuktikan kehebatannya di medan tempur. Dan yang paling penting, Raja Sussex sudah menjanjikan putri tunggalnya akan dinikahkan kepada seorang yang mampu membantai sang monster Knooker. Mereka yang berhasil menumpas makhluk ini akan menjadi raja. Janji Raja Sussex membuat para kesatria mempertaruhkan nyawa mereka, demi ketenaran dan kekayaan yang akan mereka peroleh, dan dapat meminang sang putri yang terkenal akan kecantikannya. Namun sayangnya, Knooker bukannya monster biasa. Ia memang tidak dapat terbang atau menyemburkan api, seperti naga legenda lainnya, namun ia adalah makhluk yang cerdik. Daerah di sekitar lubang tempat tinggalnya merupakan daerah yang becek, licin dan berlumpur. Mudah bagi naga yang lincah bagaikan belut ini untuk bergerak daerah tersebut, namun para kesatria menemukan medan ini sangat sulit, apalagi mereka menggunakan baju zirah dari logam yang berat. Ketika sang kesatria sedang kesulitan menjaga keseimbangannya, sang Knooker akan menyerang dengan cakarnya yang tajam atau memberi mereka hantaman ekornya yang kuat. Para kesatria yang terjatuh di lumpur segera digigit dengan giginya yang sangat tajam dan panjang bagaikan belati. Dengan mudah sang Knooker menembus jubah besi pelindung dan menancapkan giginya dengan erat lalu menyuntikkan racunnya yang sangat berbisa. Racun Knooker yang berwarna ungu gelap sangatlah berbisa dan korosif seperti zat asam. Membuat pakaian dan tubuh korbannya meleleh dan segera ia lahap dengan mudah. Lalu sambil tertawa mengejek, ia menantang kesatria berikutnya maju. Beberapa kesatria lainnya bergantian maju dan mengalami nasib serupa, dikalahkan dan dimangsa oleh sang Knooker. Akhirnya para prajurit maju bersama-sama, mereka menggunakan tombak yang sangat panjang dan bersiap menghujamkan tombak mereka ke tubuh sang Knooker. Melihat lawannya hendak maju beramai-ramai, sang Knooker masuk ke dalam kolam bulat yang menjadi tempat tinggalnya. Kolam ini tidaklah terlalu lebar, namun sangat gelap dan dalam. Tidak ada yang mengetahui di mana dasarnya dan ada yang mengatakan bahwa kolam ini tidak berdasar. Para prajurit melemparkan sebuah tali yang dibebani sebuah batu dan berusaha mengukur dalamnya kolam. Namun setelah mengulur berpuluh-puluh meter dan tali mereka habis, batu itu masih belum menyentuh dasar kolam. Para prajurit memutuskan mereka akan berjaga dan mengepung sekeliling kolam, bersiap membantai sang Knooker ketika ia sedang keluar dan bernafas.
Namun di malam hari, ketika para prajurit mulai lengah dan mengantuk, sang Knucker kembali menyerang. Ia tiba-tiba melompat tinggi dari air dan menyemburkan bisanya yang sangat beracun, mengenai beberapa prajurit. Mereka semua yang terkena segera jatuh sambil berteriak kesakitan, memegang bagian tubuh mereka yang terluka dan berasap terkena racun yang sangat keras itu. Sang Knucker kembali masuk ke dalam kolamnya. Para prajurit yang terluka segera dibawa pulang ke desa untuk mendapatkan pengobatan. Mereka yang terkena di wajah menjadi buta dan tak lama segera menghembuskan nafas terakhir. Sedangkan mereka yang terkena di tubuh menjadi lumpuh dan tidak dapat bergerak dan dalam kondisi kritis selama berhari-hari. Para prajurit mundur beberapa meter dari tepi kolam dan membangun tempat perlindungan. Namun Knucker tidak lagi muncul keluar di kolam itu pada malam ini. Di pagi hari, di desa sebelah, para perempuan desa sedang mengantri mengambil air di sumur. Namun mereka dikejutkan dengan kemunculan Knucker yang tiba-tiba melompat keluar dari sumur dan menerkam perempuan terdekat dan langsung memangsanya. Melihat para perempuan desa yang berlarian, sang Knucker kembali masuk ke sumur dengan santai. Hal ini terulang di beberapa desa dengan waktu yang berbeda sehingga semakin membuat resah para penduduk Sasak. Para penduduk kembali melaporkan ke Raja Sasek yang semakin pusing mencari solusi untuk mengatasi makhluk Knucker ini. Ia tidak mungkin mengerahkan semua prajuritnya terus menjaga kolam yang disebut Knucker Hall dan semua sumur secara berbarengan. Ia tidak memiliki prajurit sebanyak itu, dan tidak ada yang melindungi kerajaannya jika para prajurit dan kesatriannya habis dimangsa oleh sang monster Knucker. Sang raja mengumumkan sayembara yang sebelumnya hanya berlaku untuk para prajurit dan kesatria, sekarang dapat diikuti oleh siapa saja. Barang siapa yang mampu membunuh sang Knucker dan membawa bangkainya ke hadapan Raja Sasek, akan dijodohkan dengan putri sang raja. Di salah satu desa di Sasek, hidup seorang pemuda bernama Jim Pulk, yang dikatakan berasal dari daerah Huik. Jim berpikir keras bagaimana ia dapat memenangkan sayembara yang diadakan raja. Setelah berpikir lama, ia akhirnya memiliki ide cemerlang. Jim memasak sebuah kue pai berukuran raksasa, yang ia isi dengan racun yang sangat kuat. Ia mencampurkan daging, sayuran dan rempah-rempah ke dalam pai tersebut untuk menyembunyikan racun yang berada di dalamnya. Dengan menggunakan sebuah gerobak yang ditarik oleh seekor kuda, Jim mendatangi Knucker Hall. Di tepi kolam bundar itu ia mengipaskan pai yang masih panas ke arah kolam, sehingga bau harum dari pai itu menyebar ke area di sekeliling. Tak lama kemudian, sang Knucker keluar dan merayap keluar dari kolamnya. Ia melihat Jim dan mencium aroma pai yang harum. Ia menanyakan apa tujuan Jim datang. Sang Knucker berpura-pura tidak peduli dan bertanya sambil menggosok-gosokkan batu api ke kukunya yang tajam, sehingga timbul percikan api. Namun Jim melihat air liur perlahan menetes di mulut sang Knucker. Jim berkata, ia baru saja membuat sebuah pai daging yang sangat lezat, namun ia membuatnya terlalu besar, itu sebabnya ia membawanya ke sini untuk berbagi dengan sang Knucker. Jim memotong pinggir pai yang mengeluarkan uap beraroma lezat dan menggigitnya. Ia memakan bagian yang tidak beracun ini dengan nikmat dan berkata, pai ini sangat lezat, ayo segeralah cicipi. Melihat Jim memakan pai yang sedap itu, sang Knucker segera menghampiri, sementara Jim mundur beberapa langkah, mempersilahkan sang Knucker untuk makan. Dengan sekali suap, seluruh pai yang seukuran roda pedati itu, lenyap ke dalam mulut sang Knucker. Ia mengunyah beberapa saat, lalu menelan pai lezat itu. Sambil menjulurkan lidahnya yang bercabang, sang Knucker berkata, pai mu memang sangat lezat, namun tidak cukup membuatku kenyang, bagaimana jika aku memangsamu juga? Ucapnya sambil tersenyum kejam. Jim hanya mengangkat bahu, walaupun jantungnya berdebar sangat kencang.
Ia harus mengulur waktu agar racunnya bekerja. Jim berkata, jika itu maumu. Tapi bagaimana jika kau menelan kuda dan gerobakku dulu? Kau dapat menggunakan tubuhku untuk hidangan pencuci mulut. Sang Knooker berpikir, usul Jim cukup menarik. Ia perlahan mulai menelan kuda dan gerobak milik Jim. Butuh waktu beberapa menit bagi dirinya untuk memangsa makanan berukuran besar seperti ini. Setelah ia menelan semuanya, sang Knooker yang rakus berkata, "Nah sekarang giliranmu, anak muda." Namun ia merasakan perutnya sekarang sakit dan matanya berkunang-kunang. Racun dalam kue pai mulai bekerja. Sang Knooker menggeliat dan mengerang kesakitan, dan akhirnya jatuh dan menghembuskan nafas. Monster ini akhirnya tewas di tangan Jim. Jim Pulk menghela nafas dan memegang dadanya, di mana jantungnya masih berdetak sangat kencang. Ia tidak menyangka, rencananya yang nekat, akhirnya membuahkan hasil. Ia segera mengeluarkan belati dan bekerja keras memotong kepala sang Knooker. Karena membawa seluruh tubuhnya ke hadapan Raja Sasek tentu tidak mungkin, apalagi ia baru saja memangsa sebuah kuda berikut gerobaknya. Jim dengan gembira segera membawa kepala Knooker ke hadapan Raja Sasek, yang senang akhirnya monster yang menghantui kerajaannya akhirnya musnah. Jim berlutut di hadapan raja dan para menteri, menceritakan bagaimana taktiknya dalam membantai sang Knooker. Namun belum selesai ia bercerita, tiba-tiba Jim jatuh tersungkur di lantai dan tidak bangkit lagi. Ketika diperiksa, remaja ini sudah tidak bernafas, rupanya saat ia membawa sang kepala Knooker, racun ungu dari mulutnya menetes ke pakaian Jim. Pemuda yang bersemangat ini tidak menyadari, dirinya telah teracuni oleh bisa Knooker yang mematikan. Raja Sasek yang sedih, menguburkan jasad Jim dengan upacara pemakaman pahlawan. Di halaman gereja Leominster, ia dikuburkan di bawah seonggok batu besar yang disebut Slayer Slab, yang masih dapat dilihat sampai sekarang di halaman gereja Leominster. Demikian kisah monster naga Knooker dari Inggris. Jika Anda suka dengan cerita ini, silahkan subscribe, like dan share. Dukungan dari Anda akan